Suamiku, yang kupikir saleh, ternyata merancang surat kuasa palsu untuk merampas hartaku. Dia tidak tahu satu hal. Semua asetku sudah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku membelai lembut ujung himar panjangku, memastikan lipatannya rapi sempurna sebelum berdiri di hadapan cermin besar di kamar. Di balik pantulan itu, ada Zahra, wanita yang terlihat memiliki segalanya. Karir sukses di bidang konsultasi properti yang kuwarisi dari almarhum ayah, keimanan yang coba kutegakkan setiap hari, dan, tentu saja, Bram, suamiku yang selama 10 tahun terakhir menjadi pilar dalam rumah tangga kami. Kami dikenal sebagai pasangan ideal di lingkungan sosial, sebuah duet serasi antara kesalehan dan kemapanan. Namun, beberapa bulan belakangan, bayangan dalam cermin itu terasa seperti retakan tipis yang mulai menjalar, mengancam untuk memecahkan seluruh citra kesempurnaan. Bram, suamiku itu semakin sering pulang larut, dan alasan-alasan yang disampaikannya terasa semakin kabur, semakin tidak meyakinkan bagi telingaku. Dulu, ia selalu terbuka mengenai proyek-proyeknya di perusahaan kontraktor, bahkan sering memintaku meninjau laporan keuangannya. Sebuah kebiasaan yang kini hilang ditelan kesibukan yang tiba-tiba tak terdefinisikan. Rapat mendadak, katanya, klien baru yang rewel, dalihnya, atau yang paling sering, aku harus mengurus masalah teknis di lapangan. Sayang, ini butuh pengawasan ekstra. Aku mengangguk dan tersenyum setiap kali ia berucap. Karena sebagai seorang istri, tugasku adalah mendukung, bukan menuduh. Namun, indera wanitaku, dan insting bisnis yang terlatih dari ayah, mulai berbisik dengan nada khawatir yang jauh lebih keras daripada keyakinan butaku. Sejak pernikahan kami, aku selalu memegang prinsip bahwa urusan harta pribadi harus tetap terpisah. Meskipun kami adalah satu jiwa. Itu bukan karena tidak percaya, melainkan murni untuk melindungi warisan keluarga dan aset yang sudah kupersiapkan untuk masa depan anak-anak kami, jika suatu saat nanti kami dikaruniai. Bram sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bahkan ia terlihat bangga dengan kemandirian finansialku. Perubahan mulai kentara dari hal-hal kecil, seperti kebiasaan Bram yang selalu meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah, atau nada bicaranya yang lebih singkat dan terburu-buru saat menerima panggilan yang hanya ia angkat di luar ruangan. Malam itu, kecurigaanku mencapai puncaknya. Aku terbangun karena Bram bergerak gelisah di sampingku. Ia beranjak ke kamar mandi, dan samar-samar kudengar ia berbicara pelan di telepon. Suaranya dipenuhi ketegangan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kata-kata yang tercecer di udara, seperti batas waktu, dan jaminan segera, sukses membuat seluruh darahku terasa dingin. Aku berzikir pelan dalam hati, meminta ketenangan dan petunjuk dari Allah. Aku tahu, menerobos privasi suami bukanlah hal yang etis, apalagi jika hanya didasari oleh prasangka. Namun, aku juga harus melindungi keluargaku dari kehancuran finansial yang bisa disebabkan oleh keputusan ceroboh. Aku tidak bisa hanya menutup mata dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal fondasi yang kami bangun mulai bergetar. Keputusanku bulat, aku akan mencari tahu kebenarannya, tetapi tidak dengan konfrontasi yang emosional. Aku akan bergerak senyap, menggunakan akal dan jaringan profesional yang kupunya. Keesokan harinya, aku memulai langkah pertamaku, yaitu mengamati pola Bram. Aku memperhatikan ia selalu membawa tas kerjanya, yang biasanya ia tinggalkan di ruang kerja, kemanapun ia pergi, bahkan hanya untuk mengambil minum di dapur. Ada sesuatu yang sangat ia lindungi. Sikap defensifnya itu semakin menguatkan dugaanku bahwa masalah yang ia hadapi bukan sekadar masalah teknis atau klien rewel, melainkan sesuatu yang jauh lebih pribadi dan krusial, sesuatu yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Aku menghubungi Rania, seorang teman lama yang kini menjadi notaris senior terpercaya di Jakarta, dengan dalih ingin memperbarui dokumen-dokumen propertiku. Tujuanku bukan hanya memperbarui,
tetapi juga memverifikasi status hukum seluruh asetku, semua sertifikat tanah, akta kepemilikan saham, dan deposito berjangka atas namaku. Ini adalah langkah preventif pertama. Aku harus tahu persis mana saja hartaku yang paling rentan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Rania menyambut permintaanku dengan profesionalisme yang melegakan. Dalam pertemuan singkat di kantornya, aku tidak menyinggung soal Bram sama sekali. Aku hanya meminta proses reaudit kepemilikan, seolah-olah ini adalah pengecekan rutin tahunan. Tujuanku jelas, membuat semua asetku sekuat mungkin secara legal, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa ditembus oleh pihak manapun, termasuk suamiku sendiri, tanpa kehadiranku dan tanda tangan basahku. Sementara proses reaudit berjalan, aku kembali ke rumah dengan senyuman yang sama, menyambut Bram dengan sapaan hangat yang sama, dan menyiapkan hidangan kesukaannya seperti biasa. Aku menjadi mata-mata dalam rumah tanggaku sendiri, sebuah peran yang menyakitkan. Aku tahu aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku harus mendapatkan bukti yang nyata. Aku harus tahu apa yang Bram sembunyikan, dan yang lebih penting, mengapa ia harus menyembunyikannya dariku. Pertanyaan itu terus menghantuiku, merusak kedamaian tidurku. Malam itu, saat Bram sudah pulas di sampingku setelah hari yang panjang, aku bangkit perlahan, berbalut mukena yang kuambil dari sandaran kursi. Aku tidak bisa tidur. Aku menunaikan sholat malam, bermunajat, memohon petunjuk. Aku percaya, jika memang ada bahaya yang mengintai, Allah pasti akan menunjukkan jalan keluarnya. Setelah sholat, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Bram yang damai dalam tidurnya. Wajah yang pernah kupercaya sepenuhnya. Wajah yang kini mungkin menyimpan rahasia kelam. Aku menyadari, meskipun kami tinggal dalam satu atap yang mewah dan indah, kami sudah lama tidak berada di halaman yang sama. Ada jurang yang terbentuk dari kebohongan-kebohongan kecil, jurang yang Bram gali sendiri. Sebagai wanita yang berpegang pada prinsip, aku tidak takut menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Aku hanya perlu menemukan kailnya, benang merah yang akan menarikku ke dasar jurang tersebut. Aku memejamkan mata, memantapkan tekad. Jika Bram sedang dalam masalah, aku akan membantunya sebagai seorang istri dan mitra. Tetapi jika ia sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku dan masa depan kami, maka aku akan menjadi lawan yang tidak akan pernah ia sangka. Aku adalah Zahra. Aku bukan hanya seorang istri, aku juga seorang pebisnis, dan aku tidak akan membiarkan hartaku, yang merupakan amanah dari ayah, jatuh ke tangan yang salah. Aku akan melindungi diriku dan semua yang menjadi hakku. Kecurigaan yang samar-samar yang kurasakan kini berubah menjadi urgensi yang dingin dan tajam. Aku menyadari bahwa pengamanan aset saja tidak cukup. Aku perlu memahami skala masalah Bram agar bisa mengambil langkah balasan yang tepat dan tidak terburu-buru. Setelah pertemuan dengan Rania, aku mulai memikirkan di mana Bram menyembunyikan dokumen-dokumen yang membuatnya begitu gelisah. Ia selalu tertutup, tetapi ia juga ceroboh dalam beberapa hal kecil, dan aku harus mencari celah itu. Pagi itu, aku pura-pura sedang membereskan kamar sebelum asisten rumah tangga kami datang. Aku menyadari jas hujan mahal milik Bram yang sudah lama tidak ia kenakan masih tergantung di balik pintu lemari. Aku teringat ia memakainya seminggu yang lalu saat hujan deras dan tampak terburu-buru. Dengan tangan bergetar, aku menyelipkan tanganku ke dalam kantong jas bagian dalam. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena takut pada apa yang akan kutemukan. Di kantong jas yang berbau lavender dari parfum Bram, jari-jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kunci kuningan kecil yang jelas bukan kunci mobil atau rumah. Kunci itu tampak tua, mungkin untuk brankas kecil atau sebuah laci rahasia yang tidak pernah kubayangkan ada di rumah kami. Ini adalah titik balik pertama. Aku menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan segera menyembunyikan kunci itu di balik kotak perhiasanku, di antara lipatan kain beludru. Sepanjang hari, pikiranku terus berputar.
Di mana laci atau brankas yang dibuka oleh kunci ini? Rumah kami besar, dan ruang kerja Bram, yang selama ini kupikir ia bagikan denganku, ternyata memiliki dimensi dan area yang asing. Sambil menyiapkan makan malam, aku menyusun rencana sederhana. Malam nanti, setelah memastikan Bram tidur pulas, aku akan memasuki ruang kerjanya dan memulai pencarian rahasia. Pencarian itu terasa seperti adegan dalam film spionase. Pukul 1 dini hari, setelah mendengar Bram mendengkur pelan, aku menyelinap keluar kamar. Aku mengenakan jubah tidur dan sandal tanpa suara, membawa kunci kuningan kecil itu di genggamanku. Ruang kerja Bram berada di ujung lorong lantai 2, sebuah ruangan yang jarang kukunjungi sejak ia mulai sibuk. Bau buku dan kertas langsung menyambutku. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Rak buku tinggi, meja kerja besar dari kayu jati, dan lemari arsip yang terkunci. Tidak ada brankas yang terlihat mencolok. Aku mulai mencoba kunci itu pada setiap laci meja kerjanya. Semua laci terbuka, kecuali satu, laci paling bawah, di bawah tumpukan file lama. Kunci kuningan itu pas. Bunyi, klik, pelan yang ditimbulkannya terasa memekakan telinga dalam keheningan malam itu. Tanganku gemetar saat membuka laci terlarang itu. Di dalamnya, tidak ada uang tunai atau perhiasan, melainkan tumpukan dokumen yang tersusun rapi, diikat dengan pita karet usang. Aku mengeluarkan isinya satu persatu. Ada laporan keuangan perusahaan Bram yang menunjukkan defisit besar selama 2 kuartal terakhir. Ada pula surat-surat tagihan dari beberapa kreditur swasta yang jumlahnya membuatku terdiam. Jauh di lubuk hati, aku berharap ia hanya bangkrut, bukan berkhianat. Namun, di antara tumpukan kertas itu, aku menemukan beberapa lembar draft dokumen hukum yang membuat darahku mendidih. Itu adalah rancangan surat kuasa jual atas nama diriku, Zahra, yang memberikan wewenang penuh kepada Bram untuk menjual atau menjaminkan 2 properti utamaku, rumah peristirahatan di puncak dan beberapa unit apartemen yang disewakan di pusat kota. Draft itu belum ditandatangani, tetapi intensinya sudah jelas dan sangat jahat. Aku menahan napas. Rasa sakit karena dikhianati mulai menggerogoti. Ini bukan lagi soal masalah finansial Bram, ini adalah upaya terang-terangan untuk merebut hartaku sendiri yang kupersiapkan untuk masa depan. Semua aset yang tertera di draft itu adalah aset yang secara legal tercatat atas namaku pribadi, warisan dari ayah. Ia sedang merencanakan pencurian dengan menggunakan ikatan pernikahan kami sebagai kedok. Aku dengan sigap mengambil foto semua dokumen penting itu menggunakan ponselku, termasuk rincian utang dan terutama, rancangan surat kuasa palsu itu. Aku memotret dengan hati-hati, memastikan tidak ada pantulan cahaya yang bisa meninggalkan jejak. Setelah selesai, aku mengembalikan semuanya ke laci, menguncinya kembali, dan meletakkan kunci kuningan di tempatnya semula, di kantong jas hujan yang sama. Aku harus berpura-pura tidak pernah tahu apapun. Kembali ke kamar, aku berbaring di samping Bram, tetapi tidur hanyalah kemewahan yang tak terjangkau. Mataku menatap langit-langit yang gelap, sementara pikiranku bekerja keras menyusun strategi. Bram belum berhasil. Surat kuasa itu masih berupa draft. Ini berarti aku masih punya waktu. Aku harus bergerak cepat dan lebih cerdas dari dia. Aku harus menjadikan draft itu sebagai senjata makan tuan untuknya. Aku menyadari betapa munafiknya Bram. Pria yang setiap pagi memimpin sholat berjamaah, yang selalu berbicara tentang kejujuran dan amanah, ternyata sedang merencanakan tipu daya besar terhadap istrinya sendiri. Perasaanku hancur, tetapi air mata tidak mengalir. Aku terlalu sibuk merencanakan pembalasan yang setimpal dan perlindungan yang mutlak. Kesempatan kedua tidak akan pernah ada baginya setelah apa yang kutemukan ini. Pagi menjelang. Aku sudah tahu harus berbuat apa. Langkah reaudit yang kulakukan dengan Rania harus dipercepat dan diperketat. Aku harus membuat benteng hukum di sekeliling semua asetku, menjadikannya tak tersentuh bahkan oleh dirinya sendiri,
agar ia sama sekali tidak tahu bahwa aku sudah melihat kartunya. Rencanaku, membiarkan Bram mengejar hantu, membiarkannya menyangka bahwa aset-aset itu masih ada di tempatnya. Sementara aku sudah memindahkannya ke tempat yang tidak akan pernah ia duga. Aku memutuskan untuk menelepon Rania lagi, meminta pertemuan darurat. Tidak ada lagi basa-basi atau dalih. Aku akan mengatakan padanya bahwa aku sedang dalam situasi yang sangat sensitif. Situasi yang melibatkan ancaman penyalahgunaan wewenang terhadap harta pribadiku. Rania adalah profesional. Aku yakin ia akan merahasiakannya. Sambil menikmati teh hangat pagi itu, aku memandang Bram yang baru bangun. Ia tersenyum, senyuman yang kini terasa sangat palsu di mataku. "Pagi, sayang. Kau terlihat segar," sapanya. Aku membalas senyumnya, senyuman yang kuusahakan sehangat mungkin, meskipun hatiku sudah membeku. "Pagi, Mas. Alhamdulillah. Aku akan ke kantor sebentar hari ini. Ada dokumen penting yang harus kuselesaikan," kataku, memberikan isyarat samar tentang langkahku selanjutnya. Ia mengangguk acuh tak acuh, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang berkoordinasi dengan orang yang membantunya merancang dokumen palsu itu. Ia sama sekali tidak curiga. Ia mengira aku hanyalah istri rumahan yang polos, yang sibuk mengurus rumah dan urusan bisnisnya yang sepele. Ia tidak tahu bahwa di balik himar dan senyum tenanku, aku adalah Zahra yang sama sekali tidak bisa dibodohi. Aku tahu permainan sudah dimulai. Dan di permainan ini, aku harus menjadi pemain yang paling tenang, paling cerdas, dan paling tidak terduga. Bram mengira ia telah menemukan kunci kemenangan, tetapi ia tidak tahu bahwa kunci itu justru adalah yang membawanya pada kekalahan. Sekarang, waktunya untuk menyusun pergerakan final, waktu untuk benar-benar mengamankan semua yang kumiliki sebelum ia sempat mengambil langkah selanjutnya. Aku melangkah masuk ke kantor Rania, notaris kepercayaanku, dengan perasaan yang campur aduk antara sakit hati dan tekad baja. Rania menyambutku dengan cangkir teh kamomil, tetapi ekspresi wajahku yang tegang segera menghilangkan senyum ramahnya. Aku duduk, menarik napas panjang, dan tanpa basa-basi lagi, aku langsung menunjukkan foto-foto draft surat kuasa palsu yang kuambil dari laci Bram semalam. Aku juga menunjukkan laporan keuangan Bram yang merosot tajam. Rania, yang merupakan notaris senior berpengalaman, memeriksa foto-foto itu dengan saksama. Wajahnya berubah dari profesional menjadi terkejut, kemudian menjadi marah. Ini percobaan pemalsuan dokumen yang serius. "Zahra," bisiknya, suaranya tercekat. "Apalagi ini melibatkan properti yang kamu warisi dari almarhum ayahmu. Intensinya jelas, memanfaatkan posisinya sebagai suamimu untuk melikuidasi asetmu tanpa persetujuanmu yang sah." Aku mengangguk, hatiku terasa seperti dicabik-cabik oleh kenyataan pahit itu. Aku perlu mengamankan semua yang kumiliki, Ran. Sekarang juga, aku tidak mau ada satu aset pun yang bisa ia sentuh, jangkau, atau jaminkan. Aku ingin aset-aset itu hilang secara legal dari jangkauan siapapun, kecuali aku sendiri, dan itu pun harus melalui prosedur yang rumit. Permintaanku terdengar dingin dan kalkulatif, jauh dari Zahra yang biasanya penuh kehangatan. Rania kemudian menjelaskan beberapa opsi hukum yang rumit, dan kami menyepakati rencana terbaik yang sangat rahasia. Langkah pertamaku adalah mendirikan sebuah yayasan amal dan sosial atas nama keluarga, yang tujuannya mulia di mata hukum, tetapi fungsionalnya sangat strategis. Yayasan ini akan menjadi perisai yang sempurna. Aku segera menyiapkan semua dokumen pendirian yayasan tersebut, menunjuk Rania dan dua penasihat hukumku yang lain sebagai dewan pembina, memastikan Bram tidak memiliki posisi atau wewenang sedikit pun di dalamnya. Langkah kedua adalah memindahkan semua sertifikat hak milik, SHM, properti utama, rumah peristirahatan di Puncak, apartemen-apartemen sewa, dan bahkan beberapa kafling tanah, menjadi aset yang dikelola oleh yayasan tersebut melalui akta hibah tidak terbatalkan, irrevocable trust. Begitu aset itu menjadi milik yayasan,
Secara hukum aset tersebut tidak lagi berada di bawah kepemilikan pribadi Zahra dan tidak dapat dijaminkan atau dijual kembali tanpa persetujuan bulat dari Dewan Pembina. Proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang intens. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di kantor Rania dan kantor hukum, dengan alasan mengurus warisan yang rumit. Aku bahkan memalsukan beberapa dokumen kantor agar Bram yang sesekali bertanya, merasa puas dengan jawabanku. Setiap kali aku kembali ke rumah, aku harus menanggalkan topeng pengacara tangguhku dan kembali mengenakan topeng istri penyayang yang sama sekali tidak curiga. Selain aset properti, Rania menyarankan agar aku juga memindahkan semua dana tunai likuid dan saham yang tersisa di bank domestik. Aku segera membuka rekening investasi di luar negeri, di bawah pengawasan manajer aset independen yang aku percaya sepenuhnya. Dalam hitungan hari, saldo rekeningku di bank-bank lokal menjadi tipis secara tiba-tiba. Meskipun aku memastikan riwayat transaksinya terlihat wajar dan rutin, seolah-olah aku hanya sedang melakukan diversifikasi investasi yang biasa. Selama proses benteng hukum ini, aku juga mengorek lebih dalam masalah Bram. Dari laporan keuangan yang kudapatkan, aku melihat ada beberapa transfer dana dalam jumlah besar yang tidak wajar ke rekening pribadi seseorang yang bukan rekan kerjanya, dengan inisial M. Aku menyalin informasi rekening itu. Instingku mengatakan, masalah Bram bukan hanya utang bisnis, tetapi ada sesuatu yang lebih kotor di baliknya. Mungkin sebuah perselingkuhan yang menguras hartanya. Aku mengakhiri sesi maraton dengan Rania dengan perasaan yang lebih tenang. Secara hukum, bentengku sudah berdiri kokoh. Bram sedang mengejar hantu, berusaha mendapatkan surat kuasa atas aset yang secara de jure sudah tidak lagi kumiliki secara pribadi. Ia tidak tahu bahwa sementara ia sibuk merancang penipuan, aku sudah menyelesaikan proses likuidasi aset dalam diam, hanya menyisakan jebakan. Aku pulang ke rumah, mencium Bram yang sedang menonton televisi dengan senyum tulus yang kuusahakan. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun karena bersandiwara. Pengkhianatan Bram telah menghancurkan keintiman kami. Sekarang, ia hanya mendapatkan sebuah penampilan. Pertempuran sesungguhnya adalah soal waktu. Siapa yang akan bergerak lebih cepat, dia yang akan menang. Aku melihat Bram sesekali melirik ponselnya dengan ekspresi khawatir, tahu bahwa tenggat waktu untuk utang-utangnya semakin dekat. Ia pasti semakin terdesak untuk memproses surat kuasa palsu itu. Aku harus tetap tenang, membiarkannya bergerak, membiarkannya merasa bahwa ia memegang kendali. Karena saat ia melangkah maju dengan dokumen palsunya, ia akan jatuh tepat ke dalam benteng hukum yang kubangun dengan tangan dingin. Setelah membangun benteng hukum yang tak tertembus, tugasku selanjutnya adalah membangun sandiwara yang meyakinkan. Aku harus menjadi Zahra yang paling dicintai, paling penurut, dan paling tidak curiga. Kehangatan palsu ini akan meninabobokan Bram, membuatnya yakin bahwa ia akan dengan mudah menyelesaikan rencananya. Aku mulai memasak hidangan kesukaannya, memberikan pijatan saat ia pulang larut, dan yang paling penting, aku secara aktif mulai membicarakan tentang rencana masa depan kami, termasuk keinginan untuk memiliki anak. Mas, bagaimana kalau kita mulai renovasi ruang belakang? Aku ingin kalau anak-anak kita nanti lahir, mereka punya ruang bermain yang luas. Kataku suatu malam, sengaja menyebutkan properti yang sebenarnya sudah kumasukkan ke dalam yayasan. Bram tersenyum lebar. Matanya memancarkan kelegaan dan, anehnya, sedikit rasa bersalah yang ia sembunyikan dengan cepat. Tentu, sayang, ide bagus. Aku akan mengatur arsitek dan kontraktor. Kita perlu mulai mempersiapkan semuanya. Jawabnya, suaranya terdengar terlalu antusias. Aku tahu, ia melihat percakapanku tentang renovasi sebagai konfirmasi bahwa aset itu masih ada dan siap untuk ia likuidasi. Ia tidak tahu bahwa yang ia rencanakan untuk dibongkar adalah kepemilikan yayasan yang sangat rumit. Beberapa hari kemudian, Bram mulai melancarkan serangan pertamanya. Ia pulang membawa setumpuk dokumen bisnis kantornya yang tebal, laporan proyek yang katanya harus segera diserahkan. Zahra, sayang,
Bisakah kau bantu aku? Ini adalah file lama yang butuh tanda tangan persetujuan darimu sebagai pemegang saham di perusahaan properti ayah. Cuma formalitas saja. Pintanya, meletakkan tumpukan itu di meja. Aku mendekat, membaca judul-judul dokumen itu sekilas, yang memang tampak seperti dokumen persetujuan rutin. Aku mengambil pena dan mulai menandatangani beberapa halaman. Namun, ketika tanganku bergerak menuju bagian tengah tumpukan, aku menemukan selembar kertas yang terselip di antara dua laporan keuangan lama. Kertas itu adalah surat kuasa jual yang sama persis dengan draft yang kutemukan di laci terlarangnya. Kali ini, surat itu sudah dicetak rapi dan menunggu tanda tangan. Jantungku berdebar, tetapi tanganku tetap stabil. Aku menyenggol cangkir kopi di meja secara tidak sengaja. Astagfirullah, Mas. Maaf, seruku, pura-pura panik. Kopi itu tumpah sedikit, mengenai ujung dokumen yang ia inginkan. Ya ampun, untung cuma kena pinggirnya. Sebentar, aku bersihkan dulu, kataku, dengan cepat mengambil tisu dan, dengan gerakan yang disengaja, menyeka dokumen itu dengan sedikit berlebihan, merusak area di mana tanda tangan seharusnya dibubuhkan. Bram terlihat kesal, tetapi ia menyembunyikannya dengan senyuman paksa. Tidak apa-apa, sayang. Aku bisa minta mereka cetak ulang besok. Itu memang dokumen penting yang harus sempurna, katanya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengungkapkan betapa krusialnya dokumen tersebut baginya. Aku menghela napas lega, pura-pura merasa bersalah. Maaf ya, Mas. Lain kali aku lebih hati-hati. Aku tanda tangani sisanya besok ya, ujarku, berhasil menunda rencana liciknya. Sejak kegagalan insiden kopi itu, Bram menjadi lebih hati-hati, tetapi juga lebih terdesak. Ia mulai mendesak secara verbal, menanyakan kapan aku akan pergi ke notaris untuk memperbarui dokumen warisan yang pernah kusebutkan. Ran, kenapa prosesnya lama sekali? Kita butuh kepastian hukum secepatnya untuk aset itu, desaknya, menggunakan alasan legalitas padahal tujuannya adalah memancingku untuk mengatakan bahwa aset itu siap ditransaksikan. Aku membalasnya dengan tenang, aku sudah serahkan semuanya pada Rania, Mas. Katanya prosesnya rumit karena melibatkan transisi ke kepemilikan yayasan untuk tujuan amal. Harus ekstra hati-hati. Ini butuh persetujuan dari beberapa pihak Dewan Pembina, tidak bisa diputuskan olehku sendiri. Aku sengaja menggunakan kata yayasan dan Dewan Pembina untuk memberinya isyarat palsu bahwa aset itu aman dan sedang diproses di tempat yang rumit, menjauhkannya dari kecurigaan bahwa aku sedang memproteksinya dari dirinya sendiri. Kecerdasanku sebagai pebisnis mulai terlihat. Aku mulai menggunakan trik-trik yang kupelajari di kantor ayah. Menunda pertemuan, meminta detail yang terlalu spesifik, dan membalas setiap permintaannya dengan alasan hukum yang sah. Aku ingin ia frustrasi, tetapi tidak sampai curiga. Aku ingin ia berpikir bahwa dokumen itu lambat karena prosedur, bukan karena aku sudah tahu niatnya. Malam itu, di tengah sandiwaraku sebagai istri penurut, aku diam-diam mengirimkan informasi rekening M yang kudapatkan ke seorang investigator swasta yang bekerja di bawah jaringan Rania. Aku tidak ingin hanya memenangkan pertempuran finansial. Aku ingin memenangkan perang dan mendapatkan kebebasan dari ikatan pernikahan yang sudah ternodai oleh pengkhianatan ganda. Aku butuh bukti bahwa Bram bukan hanya penipu, tetapi juga pezina. Informasi yang kuserahkan kepada Rania dan timnya dengan cepat membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari seminggu, aku mendapatkan rincian lengkap mengenai masalah Bram, dan itu jauh lebih gelap dari yang kuduga. Ternyata, utang perusahaan Bram yang membengkak bukan hanya kerugian bisnis, melainkan hutang kepada rentenir kelas kakap yang dikenal kejam, berinisial Tony, T. Bram menggunakan uang pinjaman itu untuk mendanai proyek fiktif dan, yang lebih mengejutkan, untuk membiayai gaya hidup mewah kekasih gelapnya, Maya, M. Aku menerima laporan dalam bentuk file rahasia yang dikirimkan melalui surel terenkripsi.
Melihat foto-foto Bram sedang berlibur mesra dengan Maya di Bali, di saat ia beralasan ada rapat mendadak di luar kota, membuat hatiku yang tadinya membeku menjadi hancur berkeping-keping. Bukan lagi soal uang, tetapi kehancuran harga diri dan pengkhianatan janji suci di hadapan Allah. Aku tidak lagi berhadapan dengan suami yang sedang terpuruk, melainkan seorang penjahat yang licik. Laporan investigator juga mengonfirmasi bahwa Bram telah bersekutu dengan seorang notaris nakal yang bersedia memalsukan tanda tangan dan surat kuasa. Namanya Haikal. Bram berencana mengadakan pertemuan krusial dengan Tony dan Haikal pada hari Kamis depan, pukul 2 siang, di sebuah ruko kosong yang disulap menjadi kantor notaris ilegal. Pada pertemuan itulah, Bram akan menyerahkan surat kuasa palsu atas nama diriku, yang diakininya sudah ia dapatkan tanda tangannya. Waktu semakin menipis. Hari Kamis adalah batas waktu yang Bram miliki untuk menyelamatkan lehernya dari Tony. Aku harus memastikan bahwa pada saat itu, Bram membawa surat kuasa yang sama sekali tidak berharga, sementara Tony dan Haikal terekam sedang melakukan upaya penipuan. Aku harus mempersiapkan jebakan yang sempurna, yang membuat Bram tidak bisa berkelit, bahkan di mata hukum. Aku segera berkoordinasi dengan Rania. Kami merancang strategi penukaran dokumen. Aku memutuskan untuk menyiapkan sebuah akta pernyataan penarikan kuasa yang sudah ditandatangani dan dilegalisir oleh Rania, yang menyatakan bahwa segala bentuk surat kuasa jual beli atas properti milikku dinyatakan batal demi hukum sejak hari itu. Dokumen ini akan menjadi pengganti surat kuasa palsu Bram. Aku juga harus menciptakan alibi yang sangat kuat. Aku memutuskan untuk menghadiri seminar amal di luar kota pada hari Kamis itu, seminar yang sudah aku umumkan di media sosial dan diketahui oleh seluruh jaringan sosialku, termasuk Bram. Dengan begitu, aku memiliki saksi-saksi dan bukti digital bahwa aku tidak berada di Jakarta, semakin memperkuat unsur pemalsuan yang dilakukan oleh Bram. Kembali ke rumah, aku melihat Bram tampak semakin tertekan. Ia sibuk merapikan berkas-berkasnya, termasuk surat kuasa palsu itu. Aku harus melancarkan aksi penukaran dokumen tanpa ia sadari. Kesempatan itu datang pada malam hari, saat ia sedang mandi. Aku menyelinap ke ruang kerjanya, yang kini terasa seperti markas musuh. Aku membuka laci rahasia dengan kunci kuningan, yang Bram tidak tahu sudah kucuri dan kucuri kembali. Di sana, aku melihat surat kuasa palsu itu diletakkan di dalam amplop coklat, siap dibawa besok. Dengan cepat, aku mengeluarkan dokumen itu, menggantinya dengan akta penarikan kuasa yang kusiapkan oleh Rania, dan menyegel kembali amplopnya dengan lem yang serupa. Aku juga meletakkan sebuah bag perekam suara super kecil di dalam lipatan amplop tersebut, tepat di bawah akta penarikan kuasa itu. Aksiku harus sangat cepat dan tidak meninggalkan jejak. Aku berharap Bram tidak memeriksa isinya sampai ia bertemu Tony. Jika ia membukanya sekarang, rencana akan gagal. Aku berzikir dan berdoa sepanjang malam, berharap Bram terlalu terburu-buru dan yakin dengan dirinya sendiri, sehingga ia tidak sempat meragukan dokumen yang sudah ia yakini, ditandatangani olehku. Aku tahu, saat ini aku sedang bermain dengan api, berhadapan dengan rentenir yang kejam. Tetapi aku tidak takut. Ketakutanku sudah lama hilang, digantikan oleh kemarahan suci seorang istri yang amanahnya dihancurkan. Aku harus melakukan ini, bukan hanya untuk melindungi hartaku, tetapi untuk mendapatkan keadilan dan martabatku kembali. Malam sebelum hari H, Bram kembali melancarkan upaya terakhir untuk mendapatkan tanda tangan resmi yang sempurna, sekadar untuk memuluskan jalannya. Kali ini, ia tidak menggunakan alasan dokumen lama. Ia berlagak romantis. Ia mengajakku makan malam di luar, dan di tengah suasana yang sengaja ia buat hangat, ia kembali menyodorkan sebuah akta jual beli saham yang katanya harus disetujui demi masa depan kami. Sayang, ini hanya formalitas. Aku sudah siapkan pena terbaik. Kita harus tanda tangan di hadapan saksi internal kantor sebelum dibawa ke notaris. Ujarnya lembut, menyisipkan akta jual beli saham di antara dokumen-dokumen yang ia sodorkan.
Aku tahu ini adalah jebakan. Ia ingin mendapatkan tanda tangan basah di dokumen yang krusial. Namun, aku juga sudah siap dengan skenario pembalasan. Aku mengeluarkan pena pribadiku, pena Montblanc hitam yang dihadiahkan ayah saat aku lulus kuliah, yang selalu kubawa. Pena ini memiliki tinta tak terlihat yang hanya akan muncul di bawah sinar ultraviolet. Aku menandatangani dokumen itu, tetapi bukan dengan pena Montblanc. Aku diam-diam menukar pena itu dengan pena biasa yang tintanya sangat tipis dan hampir tak terlihat. Aku membubuhkan tanda tangan yang identik dengan tanda tanganku yang asli. Selesai, Mas. Semoga lancar urusanmu besok, kataku, menyerahkan dokumen itu kembali kepadanya. Bram mengambilnya, matanya menatap tanda tangan itu dengan penuh kemenangan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja memegang bom waktu. Tanda tangan yang kububuhkan itu, meskipun terlihat oleh mata telanjang, adalah tanda tangan yang akan kubantah keabsahannya karena tidak dibuat di hadapan notaris Rania, dan karena aset yang ia jual sudah dipindahkan. Setelah makan malam, Bram tampak jauh lebih lega, bahkan bersikap hangat yang membuatku merasa mual. Ia yakin, kali ini ia sudah berhasil. Ia telah melihat tanda tangan Zahra, istrinya, dibubuhkan pada dokumen yang ia butuhkan. Ia percaya bahwa ia telah mengalahkan kecerdasan bisnisku dengan trik murahan. Ia tidak tahu, aku membiarkannya menang di level yang dangkal. Malam itu aku tidak tidur. Aku mengirim pesan terakhir kepada Rania, mengonfirmasi semua rencana. Aku juga mengirimkan alamat ruko tempat pertemuan Bram dengan Tony dan Haikal, memastikan tim investigator sudah memasang kamera tersembunyi. Aku ingin Tony dan Haikal, sang notaris palsu, terekam melakukan pemalsuan dan menerima dokumen yang palsu. Aku ingin membersihkan namaku sepenuhnya dari kekacauan finansial Bram. Aku melihat Bram tertidur pulas. Rasa kasihan sudah lenyap, digantikan oleh rasa keadilan. Pria ini tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Ia telah memilih jalan pengkhianatan, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya sendirian. Aku berdiri, mengambil ransel kecilku yang sudah terisi pakaian, dan surat-surat penting. Aku akan pergi sebelum subuh, menuju seminar amal di luar kota sebagai alibi terkuatku. Sebelum benar-benar meninggalkan kamar, aku mendekati Bram dan berbisik pelan. Aku harap kamu mendapatkan apa yang kamu cari, Mas, kataku, sebuah kalimat ambigu yang hanya kupahami artinya. Itu adalah salam perpisahan dari Zahra yang dulu percaya, kepada Bram yang kini menjadi orang asing. Aku keluar dari rumah, disambut oleh mobil yang sudah menungguku. Sopirku mengira aku hanya sedang menghadiri acara penting kantor. Sama sekali tidak tahu bahwa aku sedang melarikan diri dari kapal yang akan segera tenggelam. Dalam perjalanan, aku mematikan ponselku, hanya menyalakan ponsel rahasia untuk komunikasi dengan Rania. Aku tidak mau ada jejak digital yang bisa diendus oleh Bram. Di pagi hari, Bram akan bangun dan pergi ke kantornya dengan keyakinan penuh bahwa ia memegang kunci kebebasan finansial. Ia akan membawa amplop coklat berisi dokumen palsu yang sudah kuubah isinya, sambil mengira aku sedang sibuk mengurus kegiatan amal. Ia tidak tahu, saat ia melangkah masuk ke ruko bobrok itu, ia tidak akan bertemu dengan penyelamatnya, melainkan dengan kehancuran total yang sudah kusiapkan. Aku menarik napas lega saat mobilku melaju menjauhi Jakarta. Aku sudah siap. Aku telah mengamankan hartaku, membangun benteng hukum, dan kini aku sedang menyaksikan musuhku berjalan dengan sombong menuju perangkap yang ia yakini sebagai harta karun. Hari Kamis ini akan menjadi hari penentuan. Pukul 14, hari Kamis. Aku duduk di ruang tunggu pribadi kantor hukum Rania, yang ternyata sudah dipindahkan ke lokasi rahasia yang terpisah dari kantor resminya demi keamanan. Aku tidak berada di seminar amal, aku hanya menggunakan tempat itu sebagai alibi. Ponsel rahasia di tanganku bergetar, menampilkan live feed dari kamera tersembunyi yang tim Rania pasang di ruko notaris Haikal. Aku melihat Bram masuk, mengenakan jas terbaiknya,
membawa amplop coklat itu dengan genggaman yang erat. Wajahnya tegang, tetapi ada aura percaya diri yang membuatku jijik. Ia duduk berhadapan dengan Tony, rentenir berwajah bengis, dan Haikal, notaris palsu yang terlihat sangat tidak profesional. Aku mendengarkan setiap kata melalui bag yang kusembunyikan di dalam amplop. Ini dokumennya, Pak Tony. Surat kuasa jual dari istri saya. Sudah lengkap dengan tanda tangan resminya, kata Bram, suaranya terdengar sedikit bergetar. Ia mendorong amplop coklat itu ke Tony, berharap utangnya segera lunas dengan properti milikku. Tony mengambil amplop itu, merobek segelnya, dan mengeluarkan isinya. Aku menahan napas. Ini adalah momen krusial. Tony mengeluarkan dokumen itu, akta penarikan kuasa yang sudah dilegalisir oleh Rania. Tony dan Haikal saling pandang dengan kebingungan. Bram, yang sibuk menyeka keringatnya, tidak menyadari perubahan di wajah mereka. Apa-apaan ini, Bram? Geram Tony, nadanya rendah dan mematikan. Ini bukan surat kuasa jual. Ini akta pernyataan penarikan kuasa, ditandatangani oleh notaris Rania. Apa maksudnya ini? Tony melemparkan dokumen itu ke wajah Bram. Wajah Bram seketika pucat pasi, seperti melihat hantu. Tidak mungkin. Itu salah, Tony. Itu pasti salah cetak. Tanda tangan istri saya ada di sana. Saya melihatnya sendiri. Bram meraba-raba akta penarikan kuasa itu, mencari tanda tangan yang ia yakini sudah ia bubuhkan. Haikal, sang notaris palsu, ikut memeriksanya dan menggeleng. Tanda tangannya ada, tapi ini bukan kuasa, ini justru pembatalan. Dan ini dilegalisir oleh Rania. Haikal berbisik, takut-takut. Tony berdiri, memukul meja dengan keras. Bram melompat kaget, ketakutan total. Perekam suara di dalam amplop merekam jelas kemarahan Tony. Kau coba main-main denganku, Bram? Kau menyerahkan dokumen sampah dan menyuruhku menjual properti yang sudah diperkuat secara hukum oleh notaris lain? Kau pikir aku bodoh? Saat itulah, pintu ruko terbuka. Bukan polisi, melainkan Rania dan pengacara pribadiku, Bapak Hardy, yang masuk dengan langkah tegap, ditemani oleh 2 pengawal besar. Rania membawa serta akta yayasan dan semua bukti hukumku. Selamat siang, Bapak-bapak, sapa Rania dengan suara nyaring dan profesional. Saya notaris Rania. Saya datang mewakili klien saya, Ibu Zahra. Dokumen yang Anda pegang itu sah, Bram. Semua aset properti atas nama Zahra sudah resmi dipindahkan kepemilikannya ke yayasan sejak 3 hari lalu. Bram menoleh ke arah Rania, matanya membelalak tak percaya. Ia tergagap, mencari kata-kata. Zahra, tidak mungkin. Aku melihatnya menandatangani. Ia menunjuk ke arah Rania dengan jari gemetar. Tony mencengkeram kerah Bram. Rania maju, meletakkan salinan dokumen yayasan di meja. Ibu Zahra adalah pebisnis, Bram. Ia sudah mengamankan hartanya jauh sebelum kamu mulai merancang dokumen palsu itu. Semua asetnya, termasuk yang kamu coba jaminkan, kini berada di bawah naungan yayasan yang tidak dapat kamu sentuh. Upayamu untuk memalsukan surat kuasa hari ini, di tempat yang tidak sah ini, telah kami rekam sepenuhnya. Tony, Haikal, Anda sedang bersekongkol melakukan tindak pidana. Suasana menjadi mencekam. Tony melepaskan Bram dengan kasar. Haikal mencoba melarikan diri, tetapi dicegah oleh pengawal Rania. Bram, mantan suamiku yang sok berwibawa, kini hanya berdiri sebagai seorang pengecut yang gagal. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya gagal melikuidasi hartaku, tetapi ia juga telah mempertaruhkan lehernya di hadapan Tony dan hukum. Aku melihat dari feed video, kehancuran yang total di wajahnya. Ia tidak menyangka aku bisa bergerak secepat dan serumit itu. Ia meremehkan Zahra, wanita yang ia anggap hanya sibuk mengurus hijab dan dapur.
Ia tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang tenang, aku adalah ahli waris properti yang otaknya diasah oleh almarhum ayahku. Pertarungan finansial ini sudah berakhir dengan kemenangan mutlak di pihakku. Setelah Tony dan Haikal diamankan oleh tim hukum dan Tony berjanji tidak akan mengganggu Zahra lagi. Terlalu takut dengan ancaman pidana dan jaringan Rania, Bram dibawa ke ruangan pribadi di kantor Rania. Aku menunggu di sana. Ketika ia masuk, ia tampak seperti boneka kain yang kehilangan isiannya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh keringat dingin, dan pandangan matanya kosong. "Zahra," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Aku menunjuk kursi di hadapanku. Aku duduk tegap, berhadapan dengannya. "Duduk, Bram. Jangan coba sentuh aku," kataku, suaraku tenang, tetapi memancarkan otoritas yang dingin. Ia duduk, menatap lantai. Aku tidak ingin berlama-lama dalam melodrama. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto draft surat kuasa palsu yang kuambil dari lacinya sebulan lalu. "Kau ingat ini, Mas? Dokumen yang kau sembunyikan di laci rahasiamu, yang kau kira tidak akan pernah kutemukan." Ia mendongak, matanya penuh penyesalan, tetapi aku tahu, itu adalah penyesalan karena gagal, bukan karena berkhianat. Aku terdesak. "Zahra, perusahaan bangkrut. Aku hanya butuh jaminan sebentar. Aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah." Ia mencoba beralasan. Aku tertawa kecil, tawa yang sinis. "Terdesak? Utang sebesar itu hanya karena bisnis. Bram, jangan bohong lagi. Aku sudah tahu tentang Maya, dan aku tahu kemana uang itu mengalir." Aku menunjukkan foto-foto mesranya dengan Maya, dan rincian transfer dana fantastis yang ia lakukan untuk membeli perhiasan dan mobil mewah untuk kekasih gelapnya. Bram benar-benar roboh. Ia tidak menyangka penyelidikanku sejauh itu. Ia mengira rahasianya hanya sebatas utang perusahaan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Aku merancang surat kuasa palsu, bekerja sama dengan notaris ilegal, dan mempertaruhkan properti warisanku, hanya untuk menutupi kebobrokanmu dan perselingkuhanmu, Mas. Aku tidak hanya melindungi harta, aku melindungi harga diriku yang kau injak-injak. Ucapku, nadaku mulai naik, tetapi masih terkontrol. Aku menjelaskan langkah-langkah hukum yang telah kuambil. Semua properti, semua deposito, sudah dipindahkan ke yayasan. Bukan atas namaku lagi. Artinya, kamu tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Kamu sedang mengejar hantu, Mas. Dan sekarang, kamu berhadapan dengan utangmu, tanpa asetku sebagai penyelamat. Kekalahanmu mutlak. Aku menegaskan setiap kata. Bram mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata merah. "Jadi, kau tidak meninggalkan apapun untukku?" tanyanya, suaranya lemah. Aku tersenyum pahit. "Aku meninggalkanmu kehormatanmu, Mas. Aku meninggalkanmu kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dan yang paling penting, aku meninggalkanmu kebenaran." Aku memberikan waktu hening untuknya mencerna semua kenyataan itu. Aku tahu, harga dirinya yang arogan sedang diinjak-injak. Aku yang ia anggap bodoh dan polos, ternyata adalah otak di balik benteng pertahanan yang membuatnya jatuh tak berdaya. Aku tidak ingin lagi ada ikatan. Aku ingin mengakhiri semua ini dengan bersih, secepat mungkin. Aku tahu bahwa Bram memiliki dua pilihan: menghadapi konsekuensi hukum atas pemalsuan yang sudah terekam, atau tunduk pada persyaratan perceraianku. Aku sudah siap dengan skenario terburuk. Tetapi aku berharap ia masih memiliki sisa-sisa akal sehat. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi oleh aroma kekecewaan dan kebohongan yang terungkap. Aku mengeluarkan sebuah map hijau, berisi gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh Hardy. Aku sudah membuat keputusan, Bram.
Ikatan ini sudah lama mati, kau sendiri yang membunuhnya dengan tanganmu, kataku, mendorong map itu di atas meja. Bram meraih tanganku. Jangan, Zahra. Aku mohon. Aku hilaf. Kita bisa perbaiki. Aku janji akan tinggalkan Maya. Aku akan ganti semua kerugianmu. Beri aku satu kesempatan lagi. Demi Allah, aku mohon. Air matanya mulai mengalir. Tetapi aku tahu, air mata itu adalah air mata keputusasaan, bukan ketulusan. Aku menarik tanganku dengan cepat. Jangan bawa nama Allah dalam pengkhianatanmu, Mas. Kau sudah menghancurkan amanah dan janji suci di hadapannya. Kesempatan? Kau telah merencanakan pencurian terhadap hartaku. Bagaimana mungkin aku bisa tidur tenang di samping pria yang siap menjerumuskan istrinya sendiri demi wanita lain dan utang? Aku menggeleng tegas. Aku menjelaskan persyaratanku. Perceraian damai di mana ia menyetujui tuntutan ganti rugi minimal, hanya untuk biaya administrasi, dan yang paling penting, ia harus mengakui bahwa semua aset utama adalah harta pribadi warisan Zahra yang tidak termasuk harta Gonogini. Karena harta Bram sendiri sudah ludes dan ia tidak bisa menyentuh asetku, persyaratan ini akan menjadi jalan keluar terbaik baginya. Jika Bram menolak, aku akan mengajukan laporan pidana ke polisi atas upaya pemalsuan dokumen dan penipuan yang melibatkan notaris palsu. Tony, si rentenir, sudah kami amankan informasinya, dan ia bisa menjadi saksi. Bram akan kehilangan segalanya, kebebasan, reputasi, dan masa depannya. Pilih, Mas. Cerai damai, atau penjara, kataku, menatapnya lurus. Bram terdiam lama, menimbang antara kehancuran total atau kebebasan dengan status buronan utang. Ia tahu, aku tidak main-main. Di belakangku berdiri Rania dan Hardy, siap dengan semua dokumen dan bukti rekaman. Akhirnya, dengan suara yang pecah, ia mengangguk. Aku setuju, katanya, aku akan tanda tangani gugatan itu. Tapi tolong, jangan laporkan aku. Aku merasa lega. Keputusanku sudah bulat dan ia telah memilih jalan yang paling meringankan. Ini bukan soal balas dendam, tetapi soal pemutusan hubungan dengan racun. Aku tidak ingin drama berkepanjangan yang merusak nama baikku atau energi yang kugunakan untuk membangun kembali diriku. Aku harus keluar dari situasi ini sebagai pemenang yang bersih dan bermartabat. Aku tidak pernah menoleh ke belakang. Bram menandatangani semua dokumen yang disodorkan Hardy, mengakui semua tuntutanku. Ia keluar dari ruangan itu bukan sebagai suamiku, melainkan sebagai mantan suami yang beruntung karena tidak berakhir di balik jeruji besi. Ia pergi untuk menghadapi Tony dan utangnya sendiri, tanpa ada lagi asetku sebagai bantalan. Aku duduk kembali di kursi, menyandarkan punggungku. Aku meraih himarku dan merapikannya. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kelelahan emosional yang luar biasa. Aku telah memenangkan pertempuran paling sulit dalam hidupku. Aku telah melindungi amanah ayah, martabatku, dan masa depanku. Aku menyadari, seorang wanita berhijab bukanlah wanita yang lemah, melainkan wanita yang dilindungi dan memiliki kekuatan sejati dari ketenangan dan keimanan. Proses perceraian berjalan mulus dan sangat cepat, persis seperti yang kurencanakan. Karena Bram menyetujui semua tuntutanku, pengadilan mengabulkan permohonan cerai dengan putusan yang menguntungkan Zahra. Nama baikku tetap terjaga di mata publik. Kabar yang beredar di lingkungan sosial hanyalah bahwa Bram mengalami kebangkrutan parah dan kami sepakat bercerai baik-baik karena perbedaan visi bisnis. Sebuah kebohongan yang aku biarkan menyebar demi menjaga kehormatan keluarga besarku. Aku resmi menyandang status baru, janda kaya dan cerdas. Dengan hilangnya Bram dari hidupku, energi yang selama ini kuhabiskan untuk bersandiwara dan mengintai kini kualihkan sepenuhnya untuk mengembangkan bisnis properti warisan ayah. Aku segera mengambil alih kendali penuh perusahaan dan membersihkannya dari segala jejak Bram dan rekan-rekannya yang mencurigakan.
Aku bekerja sama erat dengan Rania untuk meninjau ulang semua kontrak dan memastikan aset yayasanku terlindungi abadi. Aku memimpin rapat dengan Himar yang selalu rapi, dengan suara yang tegas dan pandangan mata yang tidak pernah ragu. Aku membuktikan pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa kecerdasanku jauh melampaui kemampuan Bram. Aku bukan hanya Zahra si istri, tetapi Zahra si pengambil keputusan yang kuat. Bisnisku melonjak, dan properti yang diselamatkan dari Bram menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Bertahun-tahun berlalu, aku menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Aku sering melakukan perjalanan bisnis dan amal, memimpin yayasan yang menjadi benteng asetku. Aku fokus pada pengembangan diri dan spiritual. Aku tidak pernah mencoba mencari tahu nasib Bram. Menurut kabar terakhir yang kudengar melalui Rania, ia terlilit utang parah dan harus menghadapi masalah hukum yang dibuatnya sendiri, setelah Tony tidak lagi memberinya ampun. Ia menghilang dari peredaran, tidak pernah lagi terlihat di lingkungan sosial kami. Aku duduk di teras rumah peristirahatan di puncak, properti yang dulu Bram coba jaminkan. Udara pegunungan terasa sejuk di wajahku. Aku merenungkan perjalanan yang telah kulalui. Aku menemukan kekuatan terbesar dalam kesendirian yang bermartabat. Aku belajar bahwa cinta sejati seorang suami tidak akan pernah mencoba menghancurkan istrinya demi kepentingan pribadi. Dan keimanan serta prinsip yang kuat adalah baju zirah terbaik. Terkadang, musibah adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Pengkhianatan Bram membukakan mataku, memaksaku menjadi versi diriku yang paling kuat dan paling strategis. Aku berbisik pelan, sebuah janji pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi yang bisa mengambil hakku, tidak akan ada lagi yang bisa meremehkan kecerdasanku. Aku memegang secangkir teh hangat, memandang pemandangan hijau yang membentang luas. Aku telah berhasil mengamankan semua hartaku, bahkan tanpa Bram tahu aku sudah melihat surat kuasa palsu itu. Aku tersenyum. Senyum kemenangan seorang wanita yang kini benar-benar utuh dan bebas. Aku adalah Zahra, dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku melindungi amanahku dengan ketenangan dan kecerdasan.